dan bermuatan listrik. Nah, berikut merupakan beberapa asam amino yang mampu berinteraksi dengan oleosin adalah alanin 106, leusin, isoleusin, dan valin, tirosin, lisin, serta asam aspartat. Di mana yang bersifat hidrofobik itu diantaranya adalah leusin, isoleusin, dan juga valin. Next. Baik, jadi ini merupakan ikatan-ikatan yang terbentuk berdasarkan hasil penambatan molekuler. Yang pertama adalah attractive charge, itu terbentuk dari asam aspartat, kemudian ada ikatan hidrogen konvensional yang dibentuk oleh lisin, kemudian ada ikatan pi sigma yang dibentuk oleh asam amino leusin, kemudian ada ikatan pi alkil oleh beberapa asam amino, diantaranya adalah alanin, isoleusin, valin, dan tirosin. Kemudian ada pula beberapa asam amino yang membentuk ikatan van der Waals, diantaranya adalah alanin, isoleusin, valin, tirosin, dan beberapa asam amino lain. Nah, di sini peneliti mention beberapa fungsi dari ikatan-ikatan yang terbentuk, diantaranya adalah ikatan van der Waals, yakni diketahui sebagai ikatan yang sifatnya yang jumlahnya paling dominan, meskipun dia memiliki kekuatan ikatan antar molekul yang paling lemah, namun kelimpahannya yang cukup banyak dalam kasus ini mungkin menghasilkan kekuatan yang baik. Kemudian ada ikatan pi alkil yang mana dia itu memberikan tambahan stabilitas dari konformasi ligan, kita meningkatkan interaksi hidrofobik pada binding pocket reseptor. Yang terakhir adalah ikatan hidrogen konvensional yang memiliki peran krusial karena memberikan kekakuan struktural dan juga spesifisitas akibat interaksi antar molekul. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa sifat tamoxifen mengungkapkan bahwa target molekuler berdampak pada efisiensi dan mekanisme kerja obat tersebut. Hal ini menjadi dasar untuk menyelidiki dan menentukan keseriusan efek samping yang disebabkan oleh obat bersama dengan efek penambatan molekuler, dan sebenarnya masih diperlukan eksperimen tambahan dalam in silico seperti molecular dynamic yang mana ini bisa digunakan untuk menyelidiki kestabilan konformasi kompleks tamoxifen dan oleosin yang bermuara pada prediksi mekanisme penetrasi sel dan pelepasan obat untuk arah penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Silakan kami membuka sesi diskusi. Ya, baik. Makasih presentasinya, sangat baik sekali. Sebelumnya saya kepengen mendengar komentar dari Pak Ari dong. Maka Pak Ari silakan berkomentar dulu sebelum saya serahkan ke teman-teman. Ya, jadi sedikit aja komentarnya. Kadang-kadang suka dilupakan interaksi yang sebenarnya ya. Jadi di sini contoh bahwa tamoxifen itu yang berinteraksi adalah metabolitnya hidroksitamoxifen ya. Nah, itu kadang-kadang kebetulan di sini kan jadi liganatif suatu PDB sehingga diperhatikan. Seperti misalnya kita kalau mendokengkan aset aminofen itu sebenarnya salah. Karena apa? Karena akan termetabolisme menjadi paracetamol. Jadi yang perlu saya ingatkan di sini dalam mendokeng itu adalah yang berinteraksi dengan reseptor itu obatnya atau metabolitnya itu ya. Itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ari. Oke, saya komentar nanti saja. Monggo saya buka sesi untuk menanyakan seluk-beluk mengenai ini. Pasti akan ada banyak sekali ya timbul. Ya, ini sebentar. Ini dari jurnal ya. Bisa di jurnalnya apa namanya? Oh, jurnal referensinya. Ya, monggo, silakan. Siapa yang ingin tanya? Monggo.
yang sudah dipresentasikan tadi dalam document Android itu kategori kategori LBDD apa SBDD ini atau campuran? Berdasarkan yang saya tahu di sini targetnya berdasarkan LBDD. LBDD, ligand base drug design. Karena di sini sudah ditaruhkan apa si tamoxifen terhubung dengan reseptor, mungkin bahkan berjalan lebih lanjut dari reseptor yang lainnya. Pakai tim tadi ya, FIN ya, FIN tadi ya. Oke. Ada yang apa tidak setuju dengan jawaban ini, yang membantah? pertama tadi sama sudah satu Yang si tokro PH maksudnya. Nah, di sini kan kita bisa mungkin mekanisme di sedangkan tempat di mana di sini memang tamoxifen terbagi aktif setelah melalui fase 1, di mana sampah disebabkan oleh adanya sebetulnya dan oksidatif kemudian reaksi dan lain-lainnya. Makanya kita juga kemudian terkait dengan sindrom PH50. dia kan hanya pakai satu target. Kalau sejauh ini target yang diuji lagi adalah seperti lain, seperti tadi Tirasin kinase. dan alfa gitu. Apakah semua dicoba? Tidak, Pak. Ya, hanya aja kan. Jadi ada metode docking di situ. Docking is SBDD, not LBDD. Ya. Sementara beberapa metode yang digunakan di sini seperti misalnya prediksi pakai Swiss Acme, kebanyakan menggunakan metode kisar. Ya, jadi banyak metode untuk prediksi ini banyak yang di apa namanya Swiss Acme itu adalah metodenya kisar, itu LBDD. Nah, mereka di sini ya tidak berusaha untuk combine dua ini jadi satu. Mereka kerjasama terpisah-pisah. Oh, kadang menggunakan LBDD, kadang menggunakan SBDD. Bukan combine. Jadi istilahnya ya. Jadi dimengerti ya. Jadi oh ini menggunakan pendekatan ini. Ada lagi? Apa enggak? Jadi kalau disebutkan itu jadi dilihat target pengaruhnya terhadap target reseptor sama pengaruhnya terhadap ligand itu yang combine. Dikombinasikan ya untuk menyelesaikan problem yang sama. Misalnya kita pengen mengetahui tentang bagaimana sih interaksi antara itu ya, kan menggunakan docking ya. Docking kita tahu bahwa mengandung kelemahan dalam prediksi afinitasnya, scoring functionnya buruk rata-rata, ya kan? Nah ini dicoba untuk gantikan dengan metode kisar, berarti harus melakukan validasi dulu. Kita punya dataset sekian, ya, kemudian dilakukan docking, namanya docking base kisar. Nanti Anda cari di jurnal yang menggunakan docking base kisar, maka mereka akan menggunakan dataset untuk didockingkan. Jadi kalau kisar itu kan menggunakan alignment fleksibel ya, sesama ligand tersebut ya. Nah kalau docking base kisar, maka alignmentnya menggunakan docking itu. Pose-pose docking yang the best pose itu akan dipilih, tentu akan alignmentnya akan lebih buruk ketimbang flexible alignment, oke? Tetapi lebih realistik di situ. Nah, informasi inilah atau struktur inilah, geometri inilah kemudian digunakan untuk perhitungan, bisa untuk menghitung deskriptor dan sebagainya untuk diturunkan persamaan kisar. Itu yang digunakan untuk mengganti scoring function ini. Tuh, ya. Contoh yang lain, misalnya kalau kita menggunakan kisar 3D di situ, lagi-lagi datasetnya bukan
dari flexible alignment, tapi dari hasil docking. Karena docking itu lebih reliable, realistik di situ ketimbang flexible alignment. Itu namanya combined namanya. Kalau ini dipisah-pisah, ya, maksudnya begitu bedanya di situ. Ada lagi? Ya, coba dulu. Nah, Tadi itu nampak juga apa menguji residu asam residu iya. Iya. Itu mau nanya kenapa penting dilakukan itu apa interaksi residunya juga. Itu dalam slide akhir. Jadi sebenarnya itu Sini. ketika Nah, pengen tahu resultnya, hasilnya di sini ya, tak pegang. Ini zoomnya lambat di aku udah sampai bawah. Itu sama dia dockingnya. Ini itu kita menjadi reviewer gitu ya. Nah, jadi reviewer ya. Jadi ada banyak kejanggalan, ada banyak kekurangan informasi di sini. Dan mungkin tanda kutip kalau kita dekati dengan apa namanya metodologi, secara metodologis ada banyak hal yang kelewat. Oke, terus hasil interaksinya ya. Udah yang ini. Ya, itu aja. Ya, ada makanya ditanyakan ini interaksi yang mana yang dimaksud. Moga silakan di. Yang ini kan interaksi ini dengan rasio asamnya dengan ligannya ya. Tapi yang banyak salah adalah OHP-nya, itu utama sifatnya, ya. Bukan dengan poliosinnya. Padahal yang kita mau prediksi adalah poliosinnya ya. Ini sudah fix, artinya sudah ya. Poliosinnya malah nggak banyak disentuh di sini. Oke, mungkin ini pertanyaannya jawabannya agak sulit ya. Maksudnya saya paham mengarah ke situ. Mbak mau nanya apa? Saya mau tanya ini aja sih Pak, PDB-nya yang dipakai itu PDB apa ya? Apa? Kodenya apa? Nggak ada kodenya. Nah, Oh iya. di metodologi ya. Metodologi ada. Dia cuma ada koordinatnya tapi nggak ada PDB ID gitu. Metodologi menggunakan apa? Apa enggak? Oke. Ini. Apa? Oh, nggak ada ID-nya. Oh, itu pakai ini Ya. nggak ada. Dan oleosan sendiri karena struktur 3 dimensinya itu belum ada. Itu ligatnya. Sedangkan DN-nya, tirosin kinase, pakai yang apa? Nah, kan? Karena yang apa namanya target dari ini adalah tirosin kinase itu kan. Nggak ada. Ya ada ya, ada. Jadi kalau Anda jadi reviewer maka akan langsung dikomentari seperti itu. Ya, karena itu penting, bagian krusial di sini. Kalau diulang lagi nggak bisa. Ada lagi problem? Iya. Kalau pakai yang belum ini juga siapa ini? Embel itu pendidikan. Embel lagi pendidikan. Embel ada di embel target, tapi embel target nanti akan ke apa kinase FBN-nya. Tapi untuk kode PDB-nya harus merujuk ke PDB ID. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada saya akan kapan balik lagi ke ada mas ke presentasi. Ya. Dari mulai metodologi. Ada banyak hal yang perlu kita kumpuli di sini.
Yang pertama adalah, oke, untuk bagian yang produksi sitotoksitas, oke, ini diserahkan ke prediksi pakai admin, apa namanya suite admin, gitu ya. Nah, ini kita percaya saja deh. Mereka sudah melakukan validasi terhadap metode yang mereka gunakan. Ada banyak tersedia di apa namanya secara online itu, ada suite admin, ada yang dari apa namanya PPB ya, polifarmakologi browser ya, ada dari banyak ya, tersedia banyak kali. Saya lupa menyebutannya, di kuliah ada, saya sebutkan ya, di kuliah kalau kita di farmasi ya, ada banyak alat sih ada. Ada banyak metode online untuk memprediksi, masing-masing memiliki validasi sendiri ya. Nah, kita harus saja udah itu mereka sudah memiliki. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat apa namanya next mas, pada saat oke, bentar, preparasi ligan yang digunakan adalah ligan tamoxifen ya, sebuah drugs, dan oleasin, ini natural product yang bukan small molecule tetapi protein peptida. Oke, menghandle peptida is not simple. Oke, nah tapi kalau ini ya, nah sayangnya di sini ketika kita mengambil molekular input untuk tamoxifen, mereka menggunakan SDR, sedang di generate sendiri. Katanya tidak ada apa molekular kultur yang eksperimental ya. Yang ini Pak, oleosinnya. Bukan, yang tamoxifennya. Pasti ada. Anda cari di PDB pasti ada. Dia berinteraksi dengan apa namanya reseptor, mungkin dengan yang lain ada. Di sini banyak ini, ya. Saya temukan ada 15 kalau nggak salah, 15 PDB yang mengandung OHT, hidroksitamoxifen, bukan tamoxifennya. Ya, karena yang aktif nanti hidroksitamoxifennya, bukan tamoxifen. Oke, itu ya. Pasti ada di situ. Hidroksitamoxifen sama tamoxifen hanya beda di OH doang. Ya. OH ini tidak mengaruhi struktur kerangka, tapi nggak mungkin itu. Ya. Nah, yang kelemahan pertama, ya. Yang Ada satu lagi. kedua, bagaimana preparasi ligan oleosinnya? Mereka ambil dari apa Swiss prot ya, misalnya dengan kode sekian gitu ya, ada kode proteinnya. Oke, itu adalah sequence saja. Pakai molecular modeling kah? Ya, kalau molecular modeling, oke. Tadi ada hasil ramakan plotnya ini dan seterusnya. Oke, itu masih agak jauh dari ini, strukturnya valid tidak sih secara ya, jadi pertanyaan besar di situ karena mengenai protein tidak. Ya. Yang ketiga adalah permainan reseptor. Nih, bentar. Sebelum dilakukan menggunakan yang nah, ini dia. Preparasi reseptor menggunakan ini adalah salah besar. Pakai model ini. Ya. Salah besar. Harus diterapkan dari PDB. Ya. Eksperimental structure. Kalau menggunakan apa sebenarnya FGN tadi, ya harus cari. Tidak tahu, tidak peduli liganya apa aja, boleh-boleh aja. Syukur-syukur yang mirip dengan tamoxifen. Ya, kalau ada tamoxifen atau tamoxifen, itu yang paling ideal. Nah, ini kemudian next. Metode dokternya atau software dokternya yang digunakan adalah autodok. Setahu saya, mungkin sudah ada update-nya terbaru. Autodok belum menghandle protein docking. Saya belum tahu apakah
belajar itu apa tidak. Kalau itu liga protein doping, sama sih banyak di sana, oke, saya percaya. Ya, tetapi kalau untuk liga tidak, aku belum pernah dengan kita lihat bahwa bisa menghandle protein-protein doping. Ya. Kemudian ini menggunakan blind doping. Blind doping itu tidak melawan dari lokal doping. Ya, lokal doping kita menetapkan atau mendefinisikan binding setnya dalam ukuran kecil, ukurannya sekian angstrom. Ini 50 angstrom, X-nya, Y-nya, jadi di area yang luas banget gitu ya. Arung-arung sudah gede, gitu kan istilahnya. Jadi ini tentu memiliki akurasi yang rendah. Nah, harus dipastikan bahwa hidroksitan masuk menarik akan menempati. Nah, ini masalahnya mungkin karena FDA tidak mengandung apa namanya ligan hidroksitan tersebut belum pernah ada barangkali. Nah, tetapi kita harus ketahui bahwa karakteristik dari tirosin kinase itu ada apa namanya daerah binding site-nya yang khas di situ karena dia tempatnya terjadi fosforilasi ya, penyerapan fosfor di situ. Nah, semua ligan rata-rata kalau kita mempelajari tentang kinase akan menempati area yang sama itu. Sehingga di sini tidak dibahas sama sekali. Sehingga kalau saya tidak reviewnya, maka ini butuh perbaikan yang lumayan banyak di sini. Oke, tapi udah lolos ya. Udah lolos itu, nggak terbit gitu ya. Itu, jadi harus dipastikan bahwa dia berada di tempat yang tepat di situ. Nah, kemudian doping oleosinnya itu berada di mana? Pas tentunya protein protein akan berada di pinggiran di singgungan. Oke, katakanlah ini diasumsikan bahwa dia menempati apa namanya ortosterik apa Pak Hari istilahnya ya allosterik site ya. Jadi dia mengkakukan, jadi dia mengubah, mengganggu fleksibilitas dari target ini. Misalnya dia mengikat di sini, ya ini tidak bisa bergerak, ini tidak bisa mengikat. Jadi seperti allosterik site. Tapi tidak ada dukungan data eksperimental, cukup lemah di situ. Sekedar itu prediksi sih oke aja, tidak lama. Nah, sayangnya pembahasan mengenai oleosin tidak begitu lengkap di sini. Ya, itu kelemahan mendasar, padahal judulnya sudah mengarah ke oleosin. Begitu kira-kira komentar. Ada tanggapan dari ini? Pak Hari, ada tanggapan lagi Pak Hari? Ya, jadi tanggapannya begini. Kadang-kadang kita ini pengalaman ya, jadi kadang-kadang ada jurnal yang sebenarnya itu apa namanya salah gitu ya. Karena saya ngalamin ya. Jadi ceritanya saya membuatkan apa makalah ke mahasiswa tapi belum selesai. Jadi belum tasah validasi, sudah dipakai seminar di Jepang, masuk Elsevier. Nah, padahal itu data sampah. Jadi ini pengalaman nyata ya. Artinya apa? Dalam membaca jurnal jangan terpukau dengan ini jurnal bahasa Inggris internasional. Saya setuju dengan pernyataan Pak Ari bahwa jadilah reviewer ya. Karena saya mengalami ya. Jadi nama saya ikut di bawah mahasiswa padahal itu data sampah di Elsevier. Itu aja. Makasih. Ya, baik. Makasih Pak Hari. Tambahannya yang sangat krusial ini, signifikan di sini. Bahwa dalam model ini kita tidak sekedar hanya banyak data sampah ya Pak Hari ya. Di itu data sampah diberikan. Kita harus pandai-pandai, pintar-pintar menghilangkan data sampah apa tidak. Ini data yang bisa kita maknai apa tidak. Nah, itu tidak asal ada gambarnya, itu data yang bagus. Gitu ya. Baik. Ya, monggo. Siapa? Oh ya.
Tapi ini agak out of context. Jadi kan kalau misal kita sedang dalam proses untuk mendesain suatu vaksin, nah dia itu kan polipeptide ya Pak. Terus dia didopingkan dengan protein di sel antibodi seperti itu. Nah itu untuk validasi model peptide seperti apa ya Pak? Karena Ya, ini pertanyaan atau dulu banget ya. Itu pembahas nanti di akhir sesi ya. oh Ingatkan saya. iya, iya. Ya, gitu ya. Kalau begitu kita next pada kelompok 2. Ya, ya, ya. Ya, langsung berhenti. Tadi sambil ngopi tadi ya. Halo? Baik, sambil ngopi ya. Pak Hadi, sebelumnya izin bertanya Pak. Ya, Iya. Untuk PPT-nya itu dikirimkan dalam bentuk draft ya Pak, semua kelompok atau gimana Pak? kalau yang monggo dikumpulkan dalam saya kemudian saya kirimkan. Ya, baik, terima kasih. Mereka yang misalnya kamu pasti pro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal atau artikel yang berjudul In Silico Drug Reproposing Carvedilol and its Metabolites Against SARS-CoV-2 Infection Using Molecular Docking and Molecular Dynamic Simulation Approach. Di sini kami terdiri dari Kanti, saya, Reza Divani, dan Marazika. Baik, langsung saja. Baik, untuk background dari penelitiannya sendiri, yang pertama itu COVID-19, di mana virusnya ini yang sudah terkenal adalah SARS-CoV-2, di mana dari SARS-CoV-2 itu memiliki beberapa varian, yaitu varian alpha, beta, gamma, dan delta. Nah, kalau kita berbicara soal SARS-CoV-2 ini, kita tentu saja juga berbicara reseptornya apa. Untuk SARS-CoV sendiri, reseptornya itu adalah AC2 reseptor yang berada pada permukaan sel, yang mana nanti dapat berikatan pada spike dari protein itu sendiri, atau yang kita biasa kenal dengan reseptor binding domain. Nah, carvedilol merupakan salah satu obat antihipertensi yang termasuk golongan beta blocker. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata dia memiliki efek terhadap dapat mengurangi jumlah ekspresi protein S2 pada permukaan sel. Oleh karena itu, ini menjadi temuan yang menarik dari peneliti, sehingga dijadikan jadikan penelitian drug reproposing. Dan selanjutnya nanti akan diuji baik dari secara komputasional, baik bagaimana farmakokinetiknya maupun bagaimana bindingnya dengan protein-protein yang terlibat pada SARS-CoV-2. Baik, di sini untuk metode penelitian yang pertama ada preparasi protein. Di sini protein yang dipakai ada berbagai macam, ada beberapa, ada RNA directed RNA polymerase, kemudian ada protease CL, kemudian ada NSP13 helipase, kemudian ada non-structural protein 2, papain-like protease NSP3, kemudian ada SARS-CoV-2 spike protein S1 reseptor binding, ada crystal structure of human angiotensin converting enzyme 2, dan ada the crystal structure of the RBD-AC2 complex. Nah, di sini protein-protein yang dipakai bisa diambil, dicari di PDB protein.
Dan juga kemudian untuk small moleculesnya di sini seperti yang tadi dibilang ada carvedilol sebagai pemeran utama dan juga anak-anaknya metabolitnya ada satu dan ya bisa dilihat teman-teman dan remdesivir sebagai bisa dibilang melitnya gitu. Nah di sini untuk preparasi small moleculesnya bisa diambil dari PubChem. Di sini ada compound sliding juga numbernya. Kemudian selanjutnya di metodologi contour docking, peneliti di sini menggunakan CBDOC yang mana berdasarkan jurnal dibilang kalau algoritma dan perhitungannya berdasarkan pada autodoctrina version 1.1.2 dan juga di sini memakai koordinat sebagai berikut untuk masing-masing PDB protein. Sebelumnya juga saya pernah tanya ke Pak Ari terkait kenapa koordinatnya berbeda. Ada kemungkinan bahwa mereka ingin mencari sisi katalitik yang lain di PDB protein itu, makanya menggunakan koordinat yang berbeda seperti itu. Nah nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian hasil terkait model terbaik dengan binding affinity tertinggi itu nanti di RDRP in complex with carvedil and its metabolite dengan koordinat sebagai berikut nanti akan dijelaskan di hasil. Kemudian untuk selanjutnya ada identifikasi binding pocket menggunakan protein plus, kemudian analisis interaksi binding site atau visualisasi hasil molecular docking menggunakan liquid, kemudian biopia dan satu lagi apa namanya? Lupa namanya. Dan satu lagi Ada Swiss ya. Swiss ya. Paimol. Ya, liquid, paimol dan biopia. Kemudian untuk evaluasi farmakokinetik dan ADMET-nya menggunakan Swiss drug design. Nanti diuji juga buat apakah metabolitnya memenuhi aturan Lipinski atau tidak. Kemudian yang terakhir ada molecular dynamic untuk memvalidasi dan juga sebagai penelitian lanjutan terkait apakah interaksi antar protein ligan itu sudah cukup stabil, itu menggunakan the Desmond package dengan force field OPLS 2005 dengan runningnya dengan time range-nya 100 nanosecond. Dan sini bisa diambil data terkait RMSD, RMSF, dan SASA. Nah, kompleks yang digunakan ini yang tadi terbaik yang RDRP. Berikut hasil penelitiannya dari uji in silico carvedilol dan metaboliknya. Dari carvedilol sendiri kami peneliti menggunakan 8 protein yang terbaik mulai dari helicase hingga RDRP. Jadi ada 8. Setelah itu nanti setelah diuji mendapatkan hasil yang paling tinggi itu RDRP. Walaupun sebenarnya pada penelitian sebelumnya yang mengatakan kalau carvedilol dapat berikatan dengan S2 itu, angiotensin converting enzyme 2. Tapi setelah dilakukan docking ternyata hasilnya itu lebih baik pada RDRP. Next. Selanjutnya analisis residu kunci terhadap interaksi carvedilol dan metabolitnya dengan druggable protein RDRP. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri dilakukan untuk mengidentifikasi residu kunci yang berkontribusi pada interaksi antara RDRP dan carvedilol ataupun metabolitnya. Dengan menggunakan software-nya itu ada software Link Plus version 2.2.4 apa itu? Pimol grafik sama Discover Studio. Hasilnya itu untuk carvedilol sendiri residu asam aminonya ada F45 sampai Y788. Nah, dibandingkan dengan remdesivir yang dimana remdesivir ini sudah diketahui sebelumnya sebagai inhibitor RDRP. Terus itu makanya asam aminonya itu agak berbeda yang hasilnya karena sebenarnya si carvedilol itu harusnya dia di S2 tapi ternyata bisa juga terhadap RDRP. Next. Berikut gambarnya dan hasil dari tabelnya.
Kemudian dilakukan juga analisis ikatan hidrogen dan interaksi lainnya terhadap ikatan pada protein RDRP dengan carfentanil dan juga metabolitnya, di mana ini dilakukan untuk memahami secara spesifik bagaimana carfentanil dan berbagai metabolitnya ini dapat mengikat ke protein RDRP. Kemudian juga dapat membandingkan pola ikatan hidrogen antara carfentanil beserta metabolitnya dan remdesivir yang digunakan sebagai kontrol positif. Nah, hasilnya ini adalah ternyata pada residu asam amino N705 atau asparagen 705 dari RDRP ini memiliki ikatan hidrogen pada carfentanil dan semua metabolitnya. Jadi pada carfentanil dan metabolitnya tadi dapat memiliki ikatan hidrogen pada residu asam amino di N705. Kemudian untuk residu D465 atau aspartat 465 dari protein RDRP ini memiliki ikatan hidrogen pada carfentanil dan dua metabolitnya yaitu 4-hidroksil dan 8-hidroksil carfentanil. Kemudian untuk residu D36 memiliki ikatan hidrogen pada 5-hidroksil dan 8-hidroksil carfentanil. Kemudian untuk residu R132 memiliki ikatan hidrogen pada 8-hidroksil carfentanil. Nah, semua jarak ikatan hidrogen ini adalah di bawah 3 angstrom. Nah, sedangkan si remdesivir ini memiliki ikatan hidrogen pada residu asam amino yang berbeda dari carfentanil dan metabolitnya. Itu sebagai berikut. Nah, jadi di sini dapat dilihat bahwa walaupun si carfentanil dan si remdesivir ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghambat protein RDRP, namun dia memiliki ikatan pada residu asam amino yang berbeda-beda. Nah, ini gambarnya tadi. Di mana pada N705 dia memiliki ikatan hidrogen pada semuanya carfentanil bahkan sampai ke O-desmethyl carfentanil. Untuk yang tadi seperti di 4-hidroksi carfentanil itu ada tambahan D465 ikatan hidrogennya juga. Nah, tadi kan si remdesivir ini memiliki ikatan hidrogen yang berbeda dari semuanya. Itu yang padahal dia sama-sama memiliki efek untuk menghambat si RDRP itu sendiri. Nah, ini adalah ikatan, selain dia mengikat dengan ikatan hidrogen, dia juga mengikat carfentanil beserta metabolitnya itu mencakup juga ikatan van der Waals, ikatan sigma, dan juga ikatan kovalen. Nah, kemudian dilakukan juga analisis kantong pengikatan atau pocket binding dari RDRP virus SARS-CoV-2 ini dan druggable properties dari carfentanil dan metabolitnya. Nah, di mana pada si protein RDRP ini terdapat dua pocket binding yang sudah diprediksi berbasis komputasi memiliki skor druggability yaitu 0,81, di mana rentangnya itu 0 hingga 1, yaitu dia pocket A dan pocket B. Nah, di mana si pocket A ini dia tuh terdiri dari 133 asam amino. Hasilnya itu menunjukkan bahwa si carfentanil dan metabolitnya ini berikatan dalam pocket binding A, di mana semua asam amino kunci yang berkontribusi pada afinitas pengikatan kompleks protein ligan antara protein RDRP dan carfentanil itu masuk ke dalam 133 asam amino yang membentukkan si pocket binding A ini. Nah, jadi kan tadi pada si protein RDRP ini memiliki dua pocket binding, yaitu yang A dan yang B. Nah, ternyata pada pocket A inilah semua asam amino, 133 asam amino, dari 133 asam amino, produk asam amino yang membentuk si pocket A ini, semua residu asam amino yang bisa berikatan pada carfentanil dan metabolitnya tersebut ada pada pocket A tersebut. Nah, ini adalah si carfentanil dan metabolitnya, di mana di sini adalah binding setnya. Nah, jadi tadi dari 133 asam amino ini, residunya itu, yaitu yang ditandai pada di bold ini. Nah, jadi dari 133 ini, residunya itu masuk ke dalam pocket A ini, binding pocket A. Kemudian dilakukan ADME carfentanil dan metabolitnya menggunakan web server SwissADME. Jadi kan sebenarnya si carfentanil ini adalah obat yang memang sudah beredar. Jadi ADME-nya itu sudah pasti memenuhi persyaratan dan juga ternyata metabolitnya juga memenuhi persyaratan dari Lipinski 502. Jadi tidak ada yang toksik atau tidak ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk semua ADME dari carfentanil dan metabolitnya.
Baik, di sini. Kemudian ini di bagian molekular dynamic, di gambar yang kiri itu adalah hasil molekular dynamic terhadap RDRP, carvediol dan metabolitnya. Kenapa dipilihnya RDRP? Tadi kan karena protein yang paling berpotensi gitu ya untuk peningkatan carvediol dan metabolitnya. Kemudian dalam rentang waktu simulasi 100 nanosecond, ternyata semuanya ini mengalami kestabilan yang cukup baik gitu, kecuali di 1-hidroksil carvediol atau di gambar yang B di bagian kiri. Jadi kenapa bisa dibilang kestabilan? Kalau menurut literatur yang saya baca, ketika si grafiknya atau garis-garisnya itu tersebar secara merata, itu berarti sudah menandakan setimbang gitu. Jadi kemungkinan stabil seperti itu. Kemudian untuk yang gambar di kanan itu ada skema 2 dimensi interaksi ligand protein dengan carvediol dan metabolitnya dengan tadi RDRP. Ada meliputi hidrofobik, ikatan hidrofobik, polaritas, dan lain-lain. Sama seperti yang di docking sebelumnya terkait visualisasi. Kemudian di sini ada grafik plot interaksi protein ligand selama 100 nanosecond atau selama simulasi dijalankan. Selama 100 nanosecond diinteraksikan antara ligand dan protein, ternyata asam aminonya yang berinteraksi itu berbeda-beda seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu tuh menandakan asam aminonya sepanjang 100 nanosecond itu berapa lama mereka berinteraksi. Ketika udah mencapai satu interaksi, kepanjangan interaksinya itu 1, ini tidak kelihatan gitu ya. Kalau udah mencapai 1, itu berarti selama 100 nanosecond itu mereka berinteraksi dan dipertahankan. Dan ketika lebih dari 1, itu kemungkinan memang berinteraksi di asam amino yang di situ aja atau residu kuncinya. Seperti itu. Kemudian di bagian kanan gambar sasa atau solvent solvent yang berinteraksi langsung dengan protein, di sini juga terlihat cukup stabil seperti itu. Baik, kesimpulan dari penelitian ini adalah carvediol dan metabolitnya menunjukkan kemampuan yang baik untuk berikatan dengan RNA dependent RNA polymerase atau RDRP melalui studi molekular docking dan simulasi molekular dynamic. Kemudian studinya menggunakan molekular docking untuk menunjukkan bahwa carvediol dan metabolitnya memiliki afinitas pengikatan yang signifikan dengan RDRP, yang mana afinitas terbaik pada molekular docking ditunjukkan pada metabolit dari carvediol yaitu odis metil carvediol dengan afinitas binding sebesar minus 10,1. Kemudian simulasi molekular dynamic yang mana mengkonfirmasi stabilitas interaksi antara carvediol dan metabolitnya dengan RDRP menunjukkan formasi kompleks peningkatan yang efektif. Carvediol dan metabolitnya memiliki potensi sebagai kandidat obat riboflavin untuk mengobati SARS-CoV-2. Mungkin sekian dari kelompok kami. Barangkali ada sesi diskusi yang dilakukan ke depan. Ya, makasih. Baik, tentunya pasti ada di diskusinya. Ya, monggo saya serahkan ke Lur. Mungkin saya tadi mau menanyakan kepada Mbak Jijah terkait, kalau nggak salah tadi sempat mention bahwa si carvediol ini kan dia tujuannya untuk didockingkan ke ACE2 itu agar dia mengurangi si ACE2 yang akan berikatan dengan Itu penelitian sebelumnya. itu penelitian sebelumnya. Kalau si carvediol ini bisa mengurangi ekspresi pada permukaan sel. Kalau boleh saya tahu, sebenarnya apa sih dampak ketika si ACE2 ini dikurangi dan apakah sifat pengikatan dari carvediol ke ACE2 itu sifatnya reversibel atau enggak? Sama satu lagi. Cuman mau konfirmasi aja, di bagian desain penelitian itu kan ada 10 koordinat glucose.
Nah, itu apakah diterapkan ke semua proteinnya? Kemudian ketika diterapkan ke semua proteinnya kan tadi pada akhirnya memilih membandingkan antara S2 dengan RDRP. Karena SDRP itu binding affinity sama carvedionnya paling bagus. Kemudian tadi Mbak Riza mention bahwa di RDRP itu ada 2 binding pocket. Ya. Nah, jadi kan di RDRP ada 2 binding pocket, berarti sudah diketahui dari awal kan. Nah, kenapa harus menggunakan 10 koordinat grid box? Kenapa nggak langsung menspesifikkan ke binding pocket A dan binding pocket B grid box seperti itu? Terima kasih. Pertanyaannya banyak dan bagus semua. Ya, bagus semua pertanyaan. Oke, ada yang dielaborasi monggo. Bagaimana cara interaksinya ya sama reseptor AC. Jadi kan kalau pada permukaan sel itu nanti aku share screen Dia pun cepat. Jadi ketika ada virus SARS-CoV-2, nanti kan dia pada bagian spike proteinnya itu berikatan sama S reseptor yang ada pada permukaan sel. Jadi nanti ketika dia berikatan, nanti masuk gitu loh kayak kemakan ke gambar ya? Fagositosis. Ya, atau fagositosis. Terus nanti virusnya itu bisa masuk, terus nanti dia bisa bertranslasi di dalam sel itu sendiri. Nah, itu perannya si S inhibitor. Tetapi dengan adanya carvedilol, dia mengurangi secara reversibel itunya, ekspresi dari protein S reseptornya itu. Kalau dia bersifat reversibel. Jadi kalau misalnya sudah selesai itu, habis mungkin dosisnya, nanti sel selanjutnya sel yang baru itu nanti masih ada S reseptornya di permukaan. Perlu dibuka jurnalnya, Pak? Boleh. Ini komentar saya. Ini artikel yang cukup sangat menarik menurut saya. Ya, cukup bagus, cukup dalam, cukup lengkap. Jadi komputasinya itu dari tahapan awal sampai ujung sampai ini cukup lengkap, menarik sekali. Ya. Oh ya. Bagus. Ini reviewnya sudah membuat ini ya, sudah cukup paripurna di dalam review ini gitu ya. Bagus sekali jurnal ini. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan ini tanpa autodoc kan? Autodoc Vina. Ya, yang di situ ada add-on kecil ditambahkan yang bisa menghandle blind doping untuk efektivitas pencarian cavity yang tepat. Jurnal yang tadi mungkin juga pakai metode yang sama. Kalau itu yang diterapkan, oke, ya, no problem. Ya, jadi aplikasi ini lumayan ampuh untuk hanya yang perlu diperjelas kalau yang di jurnal tadi adalah tergaransi bahwa apa namanya dia menempati area yang tepat di situ. Nah, di sini udah ada pembahasan itu bahwa ternyata ada 2 activity di situ, ada binding site, ada 2 site A dan site B terkonfirmasi di sini. Dan saya juga dulu pernah main-main dengan RDRP, semua protein-protein dalam SARS-2 ya, saya pernah membukanya, saya pernah mempelajarinya, dan memang betul RDRP itu adalah target yang sangat menarik. Oke.
Pertanyaan tadi ada yang belum terjawab. Ini saya coba jawab ya Pak. Sebelumnya ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan juga kepada Pak Heri waktu itu. Terkait kenapa padahal di PDB itu udah ada ininya loh nanti vegan, kenapa nggak pakai grid box atau koordinat yang di situ gitu. Kalau waktu itu Bapak Ari itu menjawab kalau misalkan takut salah kalau misalkan Aku salah ya jawabanku. ini juga kalau nggak salah ya Pak. Karena emang koordinatnya sebelumnya yang digunakan ini udah paling terbaik gitu. Ini sih Pak. Aku udah lupa ya. Aku nggak bisa monitor lagi. Bapak emang kayak mereka nggak nge-set grid box sendiri karena memakai acuan yang udah ada gitu. Kayak misalkan ini MCL M Pro menggunakan koordinat yang seperti itu karena sebelumnya setelah orang-orang docking menggunakan koordinat yang seperti itu gitu. Jadi itu udah ada risan koordinat gitu. Ya, itu begini. Yang utama dalam penentuan barisan adalah center. Nah, karena center itu kita akan bawa pada, oh dia dikasih di mana toh? Ayo ya. Jadi kalau ini merujuk kepada blind docking yang menggunakan ukuran box yang gede banget itu 60 berapa? 90 aso itu gede banget itu. Titik tengahnya berarti ada di tengah-tengah protein tersebut. Ya, kalau lokal docking, maka biasanya dia ditempatkan di cavity-nya itu, di tengah-tengah cavity, kemudian ukurannya paling hanya 10 angstrom doang. Nah, itu ukuran yang umumnya diambil dalam autodom untuk lokal itu. Nah, gitu. Jadi penentuan berapa, ya jadi utamanya adalah bagaimana cara kita menentukan senternya. Gitu. Kemudian ukuran gridnya, jarak antar garis-garis itu ya, itu menentukan ketelitiannya. Ya, semakin rapat berarti semakin teliti prosesnya. Jadi jelas ya. Jadi kita harus bijak dalam menentukan berapa ukuran gridnya, grid spacing. Oke, gitu. Udah terjawab semua. Iya, sudah semakin itu berarti detail di sisi Pak Hari, ada komentar Pak Hari? Oh iya, jadi apa namanya? Kalau saya sebenarnya lebih kalau bisa seperti ini misalnya kalau bisa itu dilanjutkan ya minimal uji in vitro syukur-syukur in vivo ya. Karena apa? Karena kalau dokeng itu kan sebenarnya kan maya ya. Jadi tapi kalau misalnya ada misalnya molekul pembanding apa dengan molekul ini terus oh yang ini lebih bagus. Nah, yang jadi hakim itu kan nanti uji in vitro syukur-syukur in vivo. Jadi kalau saya sebaiknya penelitian itu minimal sampai in vitro atau in vivo kalau bagus gitu. Terus yang kedua di sini tergambar ya bahwa kalau kita cek di sementara ini itu kan ini obat untuk anti hipertensi ya. Jadi untuk COVID belum direkomendasi. Tetapi memang kalau kita sudah dikasih contoh sama Allah itu kurkumin ya. Kurkumin kan banyak efek. Jadi sebenarnya satu molekul itu sebenarnya sangat mungkin untuk menjadi beberapa obat untuk beberapa penyakit begitu ya. Ya seperti contoh tadi kurkumin dan yang lain misalnya kayak aspirin dan sebagainya. Bahkan metformin kan juga sudah diteliti untuk anti kanker ya. Metformin padahal anti diabetes. Nah, tetapi ada tetapinya. Tapi ya jangan terus lebih ya. Lebihnya gini, daun kelor bisa membunuh 1 juta penyakit. Nah, itu sudah lebih. Nah, gitu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih, silakan. Ya, makasih Pak Hari. Ini benar-benar cara pandang reviewer banget. Ya. Oh ya, idealnya begitu. Harus ada konfirmasi in vitro ya. Ya mungkin peneliti ini sama tim autornya banyak enggak? Berapa orang Bu? berempat. Ya, kita lihat dulu. Gini. Info dari 5 orang
info dari masing-masing. Ini backgroundnya apa? Ada nggak? Nah ini dia. Oh, itu ada yang Life science and Nah, adakah di sana orang farmakologi? Nah, gitu ya. Supaya ada nggak? Kalau kebetulan ada tidak melakukan itu, ya memang agak sayang ya Pak Heri ya. Nah, Iya. gitu. Kalau nggak ada ya gimana mereka nggak ada. Ya. Iya. Mereka Ya, kalau fokus untuk guru pada- besar bisa. Kalau guru besar itu kan modalnya ini, jurnal Pak Ari, jadi nggak usah. Dan ini nature Pak. Iya. Jadi ini jurnal yang apa? Top ya, jurnal yang mereka sudah melewati tahapan apa. Dan ini sangat bagus Pak Adi, artikel yang sangat bagus sekali, cukup lengkap dan sudah melewati review yang berlapis-lapis gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Oh enggak. Mau konsultasi sama mau agak sedikit belum paham kemudian mereka yang bagian komennya ada dua yang punya nilai bagus ya kalau nggak salah 0,81. Kenapa tiba-tiba nggak jadi sih? Saya belum paham kenapa yang dipakai itu yang binding konkret. Terus yang punya nilai 0,81 itu binding konkret A aja sama ini. Jadi kalau menurut di artikel ini dibilang kan di bond binding pocket A itu dia tersusun dari 133 asam amino. Nah ternyata di 133 asam amino itu semua key residu dari asam amino yang berikatan pada obat-obat si carvedilol dan metaboliknya itu semua terletak di situ di pocket A itu. Jadinya dipakai yang di situ aja. Nah, yang kalau yang 0,81 tadi itu dia berdua. A dan B itu duanya 0,81. Ada lagi? Saya mau tanya Pak. Boleh. Pak Ari terkait hasil docking Pak. Di sini kan dibilang kalau hasil dockingnya itu yang bagus desmethyl carvedilol. Ini juga yang kita bingungin dengan binding affinity paling rendah minus 10,1. Tapi ternyata pas divisualisasi Pak, itu mereka hanya mengikat satu asam amino, sedangkan yang lain banyak. Itu apakah harus berbanding lurus atau gimana? Ya, betul. Itu pertanyaan mendasar dan banyak ditanyakan. Saya anggap nanti saya ingin mereview dari awal ya. Di presentasi yang ada. Obat anti SARS, anti COVID, ya, itu terbagi dalam tiga mungkin kategori. Yang pertama adalah pencegah infeksi. Ya, ini yang akan memblok spike itu untuk nyantol di ACE2. Karena sudah diketahui bahwa ACE2 sebagai host untuk pintu masuk infeksi tersebut. Bila ini dihalangi, apakah itu dengan merancang obat tersebut dia mengganggu spike-nya, ya, dia mengikat spike-nya atau mengikat ACE2-nya, itu masuk kategori pertama, yaitu mencegah infeksi. Ya, sementara kalau sudah lanjut infeksi, ya sudah masuk, kemudian terjadi fermentasi dan seterusnya itu, maka yang diupayakan adalah antivirus yang bersifat untuk membunuh virus tersebut, menghentikan perkembangbiakan, pertumbuhan dari sel virus tersebut, gitu ya. Nah, itu yang kemudian next ada protein virus tersebut, mulai dari ini kecuali yang masih ideal, ya, itu yang spike itu. Nah, saya juga dulu pernah lihat daftar ini. Sayangnya mereka PDB yang di publish ini baru PDB, baru protein tok tanpa ligand. Jadi dia istilahnya apoprotein biasanya ya, protein kosongan tanpa interaksi dengan dalam belum ya.
belum diketahui secara eksperimental obat apa sih yang mampu mencegah itu belum ada ya. Baru sampai tahap untuk mengelucidasi struktur protein dari SARS tersebut. Ya, nah sehingga problem terbesarnya adalah di mana kalau obat tersebut terikat di situ, itu masalah besar. Ya, dari pertanyaannya, kenapa sih blind blocking yang diajukan bukan lokal blocking? Karena kita sampai sekarang belum tahu di mana sampai kemudian terbukti, bukan terbukti ya, ditemukan, teridentifikasi ada pocket-pocket potensial di situ. Ya, kalau di RBRB ada 2 pocket itu, yang potensial untuk ditempati itu. Yang lain-lain ada, karena nggak dibahas ya, karena yang rata dari blocking itu yang paling potensial selain RCI2 yang nomin 8 gitu ya, saat dari yang lain ya ada RDRB di situ. Nah, RDRB difokuskan di artikel ini, gitu ya. Nah, oke, kita fokus pada preparasi protein dan ini preparasi protein dan ini sudah berbeda dengan beda dengan saudara tadi. Ya kan? Ini sudah cukup jelas apa namanya informasi sangat informatif sekali. Penggunaan softwarenya juga lumayan banyak dan kayak Schrödinger yang saya sarankan adalah mereka punya Schrödinger. Kenapa dokumennya nggak pakai apa namanya program embedded di Schrödinger? Pakai Autodoc. Ya mungkin Autodoc ada blind docking yang CB tadi ya, CB docking tadi ya, mungkin itu. Tapi akan lebih baik kalau masih menggunakan program dockingnya milik Schrödinger gitu. Ya, ini jauh lebih akurat gitu ya. Nah, tapi kita sudah putusan pemilihan dari belinya. Oke, problem preparasi semua maupun. Ya, next, ya, semua struktur teori semua belum ada eksperimental structure-nya semuanya. Nah, ini yang paling penting, yang paling krusial di sini yaitu definisi saya. Kita tidak bahasanya. Next. Nah, selanjutnya setelah ditemukan the best push dari masing-masing ligand uji ini, kemudian dilanjutkan ini yang variabel di sini, bukan dengan uji molekular dynamics. Jadi docking itu sebaiknya rekomendasinya adalah setelah terjadinya interaksi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan molekular dynamics untuk menguji stabilitas dari interaksi tersebut. Dan ini sangat jelas ditayangkan di situ. Oh, dari hasil ini ternyata ada apa namanya stabilitas di interaksi pakai apa namanya terhadap residu atama ini bagus sekali di sini. Ini bisa menjadi ide bagi kita untuk kita niru. Misalnya kalau kita modelnya itu, kita tiru cara-cara itu metodologi seperti itu. Komentar saya. Ada yang lain sebelum kita next ke kelompok ketiga? Ya, cukup ya. Pak Hari, cukup atau ada lagi komentar? Cukup. Oke, baik. Kalau begitu kita close untuk kelompok next, untuk ketiga. Untuk siap-siap. Untuk kesempatan ini, saya selaras dan beberapa saya sekali sahabat Jari dan Mbak Matikas yang berbagi lagi di sini. Ada yang kami untuk rupanya adalah in silico modern plasmid response of resistant transformer protein and the study suggests its key contribution to resistance.
Sebelum lebih lanjut, di sini saya disclaimer terlebih dahulu kaitan dengan pembahasan ini bahwa jurnal ini akan membahas in silico modeling, yang mana di sini dimulai dari pemodelan protein, kemudian dilanjutkan dengan molecular modeling, dan dilanjutkan pada uji akibat biokimianya. Hanya saja di sini karena tugas yang akan kita highlight adalah in siliconya, maka untuk data biokimikalnya nanti ini sebagai data penulis. Langsung saja untuk pelatihan. Kita untuk latar belakang pertama, seperti kita ketahui, kloroquine itu sebagai obat antimalarian, yang dimana sebenarnya pada akhir perang dunia kedua kloroquine dan digunakan untuk pengobatan. Namun pada 1950 dilakukan yang program pengendalian dan pemberantasan malaria yang di seluruh dunia. Namun pada akhir 1950 resistensi kloroquine di Kolombia yaitu dan di sepanjang perbatasan Thailand dan Kamboja. Dan karena resistensi ini dilakukan penelitian dan diketahui bahwa terdapat hubungan antara resistensi kloroquine dengan polimorfisme pada gen transporter resistan kloroquine atau BF-CRT, dan di mana itu bertanggung jawab juga terhadap mutasi K76T, di mana sebagai K76T itu sebagai penentu resistensi kloroquine. Residu lisin yang terbentuk dan residu lisin yang merupakan positif pada ligas Coca-Cola digantikan oleh residu treonin yang berbuatan netral, sehingga kloroquine yang terdekontaminasi keluar dari ligas Coca-Cola dan mekanisme eksploitasi. Dan beberapa bahasan yang kami bahas di sini. Adapun metode yang dipakai di sini berdasarkan artikel yang kami review, yang pertama mulai dari pengambilan dan analisis urutan, kemudian prediksi struktur sekunder dan tersier, dilanjutkan dengan prediksi siklus peningkatan dan docking dengan ligand, dilanjutkan pada uji biokimia ini mulai dari sintesis peptida sampai pada studi aktinitas ligand. Oke, yang pertama pengambilan dan analisis produk. Di sini digunakan dua strain plasmodium falciparum, yaitu 3D7 dengan D2, di mana yang satu itu adalah wild type dan yang kedua adalah non type, dan diperoleh dari data Uniprot dengan sesi untuk wild type itu Q8 IBZ9, dan sementara pada mutant type itu diperoleh nomor sesinya AAF 26926 yang kemudian dianalisis menggunakan tools, yaitu ada Interpol Scan, TM Server, dan signal B versi 4.1 dan Nurse B versi 1.1. Yang untuk platform sendiri dengan analisis psikologinya, dan untuk hasilnya dapat kita lihat ada di tabel 2. Untuk analisis psikokimianya itu terdapat ungkapan titik mutasi pada plasmodium PF-CRT-nya dengan peningkatan di sini terdapat peningkatan indeks instability index dan alpha index serta gravity index yang pada mutant type lebih tinggi dibandingkan wild type. Untuk hasil interval scan sendiri ditunjukkan bahwa protein BF-CRT terklasifikasi sebagai transporter komponen dan transporter resistensi kloroquine. Untuk pada diagram yang di bawah ini merupakan hasil dari prediksi perkembangan protein BF-CRT-nya, yang dimana diketahui bahwa simplex itu adalah posisi asam amino dan dia merupakan injeksi hidrokarbon. Berdasarkan hasil analisis nomor 3, menggunakan sinyal P diperoleh tidak adanya bertiga sinyal. Diperoleh tidak adanya bertiga sinyal pada tidak adanya bertiga sinyal pada protein BF-CRT wild type, dan sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa protein tersebut tidak berjalan pada jalur sinyal.
Selanjutnya di sini dilakukan prediksi pada 3 dimensi untuk protein TFCRT, di mana prediksi ini pertama dilakukan untuk prediksi struktur sekundernya menggunakan PSI yang mana dari kedua protein ini untuk yang wide diperoleh ada 13 daerah helix dengan 7 lembar pada di paling wide. Kemudian untuk yang mutannya ada 14 daerah helix pada di 6 lembarnya. Kemudian itu untuk yang mutannya. Kemudian struktur protein yang 2 dimensi ini dianalisis lebih lanjut menggunakan untuk melihat struktur 3 dimensi tersier, maksudnya di mana perangkat yang digunakan di sini ada beberapa berdasarkan metode yang dipakai, ada Intaser, ada Virtuba, dan Cerverodeta. Namun dalam jurnal ini hasil akhir pada hasil yang dia dimasukkan di hasil dan pembahasan itu cuma hasil dari Cerverodeta saja. Alasannya karena model prediksi struktur tersier dengan menggunakan Cerverodeta memiliki reliabilitas dan validitas struktur yang lebih baik ketimbang dua server yang lainnya. Kemudian dari sini juga kita bisa melihat ada kode yang diberikan kaitannya dengan TMD 1 di sini, yang mana ini dikodekan karena nantinya proses pengikatan kloroquine akan difokuskan salah satunya pada TMD 1 ini. Selanjutnya untuk melihat kondisi dari sebaran residu asam amino yang ada pada protein ini dilakukan analisis menggunakan flow Raman-Chandran. Lebih lanjut menggunakan perangkat pada sini. Kemudian gambarannya bisa dilihat untuk yang gambar C adalah flow Raman-Chandran dari protein wild type, dan yang B-nya adalah gambaran Raman-Chandran untuk tipe mutan. Yang mana di sini di flow Raman-Chandran sendiri, ini teman-teman juga sudah tahu bahwa ada beberapa daerah-daerah yang dibagi, mulai dari daerah yang sangat diizinkan, kemudian daerah yang meragukan, dan ada daerah yang tidak diizinkan. Dalam artian di sini divisualisasikan melalui visual pewarnaan. Semakin gelap warnanya, maksudnya kayak semakin itu dari merah, kuning, hijau, dan putih. Semakin putih itu berarti dia semakin tidak diizinkan. Yang mana gambar titik-titik itu menunjukkan sebaran dari residu-residu asam-asam amino. Selanjutnya di sini setelah itu dilakukan preparasi untuk yang struktur molekul kloroquinonnya, di mana di sini dalam artikelnya digambarkan ada gambar ligan dari kloroquinon sama kloroquinon yang sudah dilakukan protonasi. Yang digambar itu kloroquinon saja, yang protonasinya di gambar B, di mana di sini protonasi dilakukan untuk mensimulasikan kondisi fisiologis yang lebih realitas dalam lingkungan atom seperti vakuola makanan, plasmodium falciparum. Kloroquine cenderung berada dalam bentuk yang diprotonasi, sehingga bentuk ini lebih relevan secara biologis karena mempengaruhi bagaimana kloroquine berinteraksi dengan target molekul dalam sel malaria. Selanjutnya setelah proses ini barulah dilakukan nantinya proses docking menggunakan lead dock. Kemudian dilakukan proses docking antara molekul JQ kloroquine yang terprotonasi atau JQ12 dengan protein PFCRP, wild type, dan juga ditemukan. Tujuannya untuk mempelajari interaksi antara kloroquine yang terprotonasi dengan transmembran domain dari protein PFCRP. Nah, hasil dockingnya kan dievaluasi berdasarkan pembentukan ikatan hidrogen, interaksi van der Waals, dan spot lead dock. Nah, spot lead dock ini digunakan untuk menentukan seberapa cocoknya antara ligan kloroquine yang terprotonasi yang berinteraksi di situs aktif transmembran domain dari protein PFCRP baik wild type maupun juga tipe yang bukan.
Nah, didapatkan pada PMC Welter diamati bahwa atom oksigen lantai samping polar S388 yang terdapat pada transmembran domain 10. Di sini terlihat bahwa ternyata yang Welter ini lebih interaksinya lebih bagus dengan transmembran domain 10, sementara yang di permukaan itu berinteraksinya dengan transmembran domain 1. Nah, pada protein PRCRT Welter itu membentuk ikatan hidrogen tunggal dengan kloroplin terprotonasi dengan panjang ikatan 2,13 angstrom. Ikatan hidrogen tunggal ini menghasilkan Stirling block sebesar 110,839 dengan energi van der Waals minus 3,20175 kilokalori per mol dan energi absolut sebesar 34,77. Hasil docking pada protein PRCRT yang ditemukan teramati bahwa atom oksigen lantai samping polar di N12 yang strukturnya sudah di-mention di slide sebelumnya itu membentuk ikatan hidrogen ganda dengan kloroplin terprotonasi dengan panjang ikatan 2,63 angstrom, dengan panjang ikatannya lebih besar daripada yang tipe Welter dan 2,41 angstrom. Nah, terjadi perubahan orientasi konformasional karena ini adalah di tipe mutan dari protein PRCRT tipe mutan yang memainkan peran penting dalam interaksi antara kloroplin dan protonasi di wilayah transmembran domain 1. Nah, ini juga kemungkinan yang menyebabkan resistensi dari kloroplin tersebut. Nah, mutasi pada protein PRCRT ini menyebabkan perubahan dalam struktur atau orientasi molekul protein tersebut. Nah, perubahan ini kemudian mengaruhi cara protein berinteraksi dengan molekul kloroplin dan protonasi di wilayah transmembran domain 1. Selanjutnya adalah pengisipan uji in vitro, yaitu berupa uji biofisika dan biokimia. Yang pertama adalah untuk melihat bagaimana peptida yang disintesis itu bisa disertikan ke dalam sel dan juga vesikel SDS. Di sini terjadi peningkatan intensitas fluoresensi pada SDS di sel yang menunjukkan adanya interaksi antara peptida dan sel. Kemudian juga terjadi penurunan intensitas fluoresensi pada vesikel yang membuktikan bahwa peptida itu telah dimasukkan ke dalam vesikel. Kemudian dilakukan analisa ukuran peptida, didapatkan bahwa baik Welter maupun yang lebih permukaan menunjukkan bahwa ukurannya kurang lebih 1 hingga 1 nanomolar, menunjukkan bahwa keadaan oligomer peptida tersebut bersifat monomer. Kemudian dilakukan juga struktur sekunder peptida transmembran domain 1 dengan PCD. Didapatkan bahwa transmembran domain 1 peptida membentuk struktur alpha helix dengan presentasi helix tertinggi dengan adanya parut menirum membran, yaitu parutnya namanya TFP. Kemudian dianalisis juga afinitas peptida dengan kloroplin yang terprotonasi. Didapatkan bahwa peptida tipe mutan ini memiliki afinitas ikatan yang lebih tinggi daripada kloroplin, ikatan yang lebih tinggi terhadap kloroplin terprotonasi dibandingkan dengan yang Welter karena mencapai titik temu pada konsentrasi yang berbeda, menunjukkan bahwa peptida tipe mutan ini lebih efisien berikatan dengan kloroplin terprotonasi. Sehingga dari penelitian ini menunjukkan bahwa mutasi pada protein PRCRT dapat meningkatkan afinitas ikatan terhadap kloroplin yang dapat menjadi faktor penting dalam resistensi obat tersebut. Nah, hasil eksperimen menunjukkan peptida transmembran domain 1 tipe mutan memiliki afinitas ikatan yang lebih tinggi terhadap kloroplin dibandingkan dengan Welter yang mendukung peran mutasi dalam resistensi kloroplin.
Sekian presentasi dari kami. Sekiranya ada yang didiskusikan, ditanyakan. Ya, baiklah, terima kasih atas presentasi yang hari ini. Ini memang huruf tadi ya 1, 2, 3 itu semakin lama semakin rumit. Ya, ini sudah melibatkan modeling sekarang. Ya, di pertanyaan-pertanyaan masih bersisa yang di awal tadi mengenai modeling. Nanti kita elaborasi di akhir. Baik, monggo saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Di surat ada komentar di komentarnya. Enggak ada yang pertanyaan. Hah? Ya sudah, enggak apa-apa. Apa? Jadi saya ada pertanyaan kaitannya dengan resistensi. Apalagi bentuk wide dan biasanya yang kita pikirkan ketika ada terjadi mutasi dan sebagainya, maka dia akan lebih resisten terhadap satu obat. Tapi di beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ternyata dengan ada mutasi malah dia beberapa penelitian malah tidak resisten. Jadi artinya menurut itu memang ada yang seperti itu. Bagaimana? Nah, ini sudah bukan mata kuliah kan desain lagi, jadi mata kuliah yang lagi ya. Tapi oke, saya akan coba untuk ya. Saya nggak yakin jawabannya benar. Baik, tapi saya beri catatan seperti ini bahwa problematika malaria apa namanya parasit ini ya istilahnya ya, itu kemudian bakteri juga ya, bakteri itu menghadapi polimorfisme ya yang berujung kepada resistensi obat tersebut, di mana di protein-protein virus juga termasuk ya, virus, bakteri, parasit ya, ketika mereka mengalami mutasi ya, mengubah protein-proteinnya menjadi termutasi itu, mereka akan bisa dua hal yang terjadi ya, dia bisa semakin mengikat itu ya. Ini untuk protein-protein yang seperti misalnya pada kasus antibakteri antibiotik ya, antibiotik itu ketika ada penisilin ya, penicillin kan itu obat-obat penicillin dia akan dipecah oleh enzim tersebut gitu kan ya, sehingga turunan penicillin semua akan hancur duluan sebelum targetnya. Ada seperti itu ya kan? Tapi ada juga yang kalau dia target dia tidak akan terikat atau ikatannya menurun. Kasus ini seperti itu ya, dia tidak efektif lagi untuk berafinitas dengan protein targetnya ini ya, atau mungkin protein ini berperan sebagai pemicu resistensi, pemicu protein putih yang menolak itu. Saya nggak tahu, harus dipelajari detail tentang peran protein tersebut gitu ya. Nah, itu udah bukan ranahnya drug design. Drug design kita sudah menentukan targetnya. Katakanlah, oke, kita sudah targetnya seperti ini. Bagaimana mekanismenya? Bagaimana kita harus tahu peran dari protein ini ya. Apakah kita ingin mengharapkan bahwa mutan yang kita rancang tersebut ya, mutan di sini wild type yang di sini itu artinya yang ditemukan ya, yang ditemukan sudah termutasi justru ya kan, yang sudah resisten ya, sudah resisten, sudah ada kloroquine. Nah, kita kepingin, saya nggak tahu ini lalu bagaimana cara kita untuk membuat si virus tersebut termutasi seperti yang kita mau? Ini yang sulit. Saya tadi juga bertanya-tanya seperti itu. Bagaimana cara kita mengatur agar si target proteinnya itu termutasi? Nah, kalau kita bisa mengotak-atik ligandnya sih itu urusan kita gitu ya, itu domain kita. Tapi untuk mengotak-atik kan suatu hal yang nah, itu pertanyaan besar yang saya sendiri juga belum yakin jawabannya ya, seperti apa itu harus diskusi panjang dengan ahli biokimia atau ahli farmakologi di situ. Oke. Nah, berikutnya
Nah ini kita menghadapi di sini bahwa protein-protein under study kita itu belum ada structural experimental structure, ya tidak ditemukan di PPT. Nah, kalau kita menghadapi seperti ini, maka kita hanya bermodalkan sekuens asam amino yang kita boleh dari Swissprot atau dari Uniprot. Oke, nah ada kode-kodenya itu. Nah, ada tadi naik sebelumnya tadi kode-kodenya tadi apa? Di metodologi tadi. Di atasnya. Kode ya ada ini one type, ya ini nah ini perlu kita cermati juga, ini yang mana, ini yang mana. Jangan ini yang sudah terlatih yang resisten itu. Ini yang PF atau plasmodium yang belum ketemu yang belum resisten. Jangan seperti itu. Saya juga perlu diajarkan lagi ya, karena ini jangan sampai salah kaprah. Apa namanya cara bagiannya? Ini adalah kita menentukan strategi. Kita harus menentukan kloroquine kan kita nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Ya. Yang kita oprek adalah justru proteinnya. Nah, bukan metode seperti apa menghidupkan sehingga mengubah si antivalum itu ya valum itu bisa termutasi seperti itu. Lupakan. Nah, ada juga ini problem kita dari saya adalah bagaimana kita memodalkan protein. Next. Nah, kemudian ada dua model yang disampaikan dengan ramalan dan plotnya masing-masing. Hanya saya konfirmasi di sini. Saya yakin bentuknya mirip, tapi sini ada apa miripnya ya? Karena view-nya berbeda. Ya, kalau mereka harusnya kalau mengembalikan view-nya yang berbeda, supaya yang sama gitu. View-nya yang sama gitu. Karena enternya di sini, ini enternya di sini ya. Apa sih alignment dulu baru kemudian di hari satu cara memang seperti itu akan memudahkan si pembaca untuk memahami penjelasan di artikel. Nah, tapi oke lah karena seperti itu. Nah, dari hasil ini ternyata tadi saya perlu elaborasi sedikit ya, di Ramadan itu ada 1, 2, 3, 4 daerah area ya, yaitu adalah pol yang merah itu. Kalau asam amino berada di situ, berarti dia stable, sangat stabil. Ya. Apa namanya? Sudut file saya itu berada optimal ya. Protein paling stabil alhamdulillah banyak di daerah merah. Kemudian yang kuning adalah laut, diizinkan, boleh lah, ya agak menjawab dikit, tapi masih diizinkan. Yang hijau di laut. Kemudian ini adalah outlier ya, itu dihindari. Tapi kita nggak mungkin menghindari daerah itu 100%. Kalau itu ini charge-nya ya, kalau ada residu asam amino berada di daerah outlier ini, kita harus cek apakah dia berada di suku sekunder alpha helix atau beta sheet. Ya, kalau dia berada di situ, suku kita bermasalah. Ya. Tapi kalau berada di daerah loop yang fleksibel, boleh. Ya, karena di daerah loop itu pergerakannya lebih bebas gitu ya, lebih luas sehingga ini nanti dalam praktek nanti itu tidak akan pengaruh. Ya, itu. Jadi pertama ya itu. Kemudian cara kedua kita bisa intervensi pada residu ini. Kita cek apakah terjadi kesalahan ikatan apa tidak.
ya. Biasanya kalau apa namanya ikatan apa judul torsi gitu ya, itu ada yang kebalik gitu ya, ada yang kebalik. Atau ada masalah apa namanya kontak antar permukaan apa ini apa namanya settingnya ya, setting kontak gitu. Nah itu kita bisa melakukan apa perubahan karangan uang baru kemudian dikonfirmasi lagi. Nah, itu cara untuk menghilangkan outlier asal minum di situ. Ya, tapi itu mereka. Oke, kita kalau cukup di yang langkah satu tadi, asal dia tidak berada di struktur sekunder, aman, gitu ya. Kita masih bisa terima. Ini gambarnya bagus, ini Chimera, khas Chimera, ya, Chimera. Oke, next. Kemudian dari hasil itu kemudian sebentar menang ya. Ada pengujian online di sini pakai e-tester, itu dan Probeta. Ketika dengan server yang menerima pengujian struktur peptida atau protein, masing-masing akan memberikan apa parameter-parameter stabilitas dari protein tersebut. Ya, hasilnya teks berikutnya. Di slide berikutnya mana? Berikutnya lagi, ya tadi baru. Oh, nggak ada ya, ada saya namanya hijau menanti. Oh enggak ya, oke, berarti itu sudah konfirmasi bahwa sebelum ini sudah tervalidasi oleh aplikasi tersebut. Kita kembali ke ligand. Nah, ini krusial di sini bahwa dalam pemodelan ligand kita mencoba mendekati ke faktualnya, ke struktur faktualnya di sistem fisiologis. Kita punya drug, apakah dia berperan sebagai drug itu nanti akan dibahas atau dia sebagai pro-drug. Ya, kita harus memahami di situ. Kasus dari awal tadi tamoxifen, ya, dia hanya pro-drug. Drugnya adalah apa? Tamoxifen, ya. Yang ini chloroquine, berarti chloroquine 2+ sebagai ion dia, yang sebagai aktif compound-nya, gitu ya. Ini yang seringkali banyak kita lupakan di dalam pemodelan. Ya, kita memasang misalnya seperti ini misalnya kurkumin, ya, kurkumin kita modelkan sebagai kurkumin diketon. Padahal kalau berada dalam suasana netral atau asam dia berada dalam bentuk enol, gitu, enol ya. Ada CO, ada OH di situ, ya. Jadi stabilitas di pH fisiologis itu perlu dicek benar-benar di situ untuk memodelkan nanti sebagai apa sih, ya. Ada banyak obat-obatan ketika berada di suasana tertentu maka dia berada dalam bentuk fraksi tertentu, ya, fraksi ionik tertentu. Nah, ini harus di sini cukup detail atau cukup teliti di situ mempertimbangkan ini sebagai aktif compound, ya. Next. Nah, saya kira untuk dopingnya tadi pakai Lipdop ya, itu kayaknya masuk paket program yang apa ya, masuk paket program apa tadi? Ya oke lah, saya apa? CD komponen video. Oh ya, saya belum pernah kenal atau misalnya di rumah ini dok seperti apa, belum pernah juga tidak tahu. Tapi probabilitasnya semua program blockchain itu akan menerapkan ada 3 komponen kan. Yang kedua yang penting itu bagaimana searching algoritmnya, placementnya seperti apa, dia menggunakan metode apa, ya. Nah, dia bisa. Oke, kita anggap percaya itu bahwa akan mendapatkan 2 apa namanya katakan chloroquinol, itu chloroquine sama chloroquine 2+ ya, itu berada di tempat yang sama, hanya bedanya seharusnya lagi-lagi ini ada pilihnya sama, jadi pilihnya berbeda, tapi agak susah untuk dilihat. Kalau sama maka akan kita bandingkan di mana letak perbedaan ion itu ada di N itu kan, atau N ya terprotonasi, biasanya terprotonasi bentuk positif di situ. Oleh karena itu mampu untuk membentuk ikatan hidrogen itu sebagai donor hidrogen bonding yang akan diterima oleh
apa namanya residu asam amino. Nah, di sini bedanya adalah di antara dua protein ini ada apa? Apa yang dimutasi apa? Residu apa tadi? Di transmembrane. Ya, nanti ada info 47 kalau nggak salah Di K3 tujuan K ya 47 P ya. Jadi di 47 itu di residu nomor 47 itu K menjadi P T ya. Karena itu adalah lisin. T ada treonin. Lisin itu mengandung side chain berupa NN. Dia basic residu. Berarti dia sebagai akseptor hidrogen bonding. Oke, harus pahami di situ. Interaksi nanti ketika ada chloroquine sebagai 12, maka ada strong interaction, ionic interaction antara itu dengan residu ini. Ya. Sementara kalau ini mutasi menjadi treonin, treonin adalah netral, ya, nggak ada interaksi. Harusnya begitu ya. Ya begitu. Nah, next. Saya akan menunjukkan. Nah, ini dia. Ini ada peran dari S sel ini 388 di TRD 10. Bentar, 10 toh. Kita baca dari 1 loh. Tiba-tiba muncul 10. Jangan-jangan salah ketik ini. Kalau di jurnalnya dia kita membahas di PMD 10. Nah, itu yang akan lewat. Karena pembaca juga akan kok tiba-tiba ngomong PMD 10 ya. Padahal kita fokusnya PMD 1 loh ini. Ya, kelas 91. Ya. Ya, katakanlah ini salah ketik, tipe. Ya. Ya. Nah, ini loh, ada seiring. Seiring itu terlibat dalam interaksi dengan ligannya. Karena seiring itu adalah OH. Ada bisa OH atau umin, ya. Dia bisa kalau dalam pH fisiologis berarti dia terlibat sebagai umin. Nggak tahu juga sih, tergantung ini ya apa namanya sifat dari protein tersebut gitu ya. Dia bisa hidrogen donor, hidrogen bonding donor atau reseptor juga, jadi dia bisa berperan. Ikatan hidrogen donor dengan CD, oh ya, berarti dia sebagai reseptor ya, reseptor. Ya, next. Ya, ini kita masuk ke uji apa namanya eksperimental in vitro di situ yang membuktikan ya ini sudah evidence di sini bukti faktual bahwa stabilitas protein antara wild type dengan mutan itu lebih stabil mutan ya terbukti ini terkonfirmasi pada hasil ramalan dan plot tadi ya lebih sedikit daerah yang layer ya layer lebih sedikit oke sudah selesai ini oke kira-kira begitu jadi kalau kita jadi reviewer maka kita ada banyak hal yang perlu kita konfirmasi kepada autornya dan ini di sini berbagi seperti itu. Pak Hari sudah join lagi belum? Sudah. Ada komentar Pak? Baru join. Oh ya, sudah bisa komentar belum? Belum, lanjut. Oke, ya kira-kira begitu ulasan dari ini ya. Yang perlu saya tegaskan lagi adalah bahwa hati-hati di dalam pemodelan homologi modeling. Tadi ada pertanyaan siapa tadi yang mengenai interaksi, ya interaksi. Kenapa yang jurnal tadi saya Oh iya. Kenapa yang ini lebih yang demetoksi ya? Iya. Dismetoksi itu kok lebih kuat secara scoring, padahal kalau tampilannya dia lebih sedikit hidrogen bondingnya. Tergantung scoring function apa yang digunakan. Scoring function tersebut mengandung komponen-komponen. Ya biasanya mengandung komponen, yaitu pertama hidrogen bonding, apakah dia kepentingan hidrogen bondingnya,
atau aromatic interaction-nya atau hidrofobisitas, apa lipofobisitas, kemudian ada solvent sensibelnya dan macam-macam komponen. Nah, di scoring function tersebut lebih mementingkan apa? Tidak semuanya sama. Contoh, saya kasih contoh kecil ya, di MOI, ya kayak apa MOI gitu ya. MOI itu ada 5 scoring function, ya. Yang satu ada Landen-Digi defaultnya, ya. Landen-Digi berarti dia kenapa Landen-Digi? Karena dia lebih mementingkan gaya Landen dalam chemistry, ya. Itu ada interaksi gaya Landen namanya. Tadi baca ya. Kemudian ada yang namanya WSA, ya. Ini sudah mempertimbangkan solventnya. Solventnya bukan secara ekstrinsik, tapi dia intrinsik, disimulasikan kalau ada solventnya seperti apa. Nah, kedua scoring function ini energi base. Ada satu lagi affinity DG, ya, affinity DG. Berarti dia dengan affinity-nya. Oke, di antara ketiga ini apa sih bedanya? Masing-masing menonjolkan parameter-parameter tertentu yang diingat bahwa tidak hanya hidrogen bonding saja dalam interaksi. Yang perlu saya ulang-ulang nih, aromatic interaction sebagai gaya hidrofobik itu pun kuat, ya. Ada yang nanti stacking di sini, ya, itu sangat kuat, itu malah melebihi hidrogen bonding, ya, kekuatan interaksi stacking, ya. Dan jangan dilupakan hidrofobisitas antara kalau ada interaksi antara dua bagian-bagian yang non polar, apakah mereka tidak saling tarik menarik, ya kan? Ada like dissolve like, kita kenal itu ya. Ada interaksi yang kuat di situ. Cuma kita sering melupakan itu, bahwa itu di visualisasi susah kita visualisasikan itu. Ya. Hanya saya pernah ada aplikasi program kecil ya untuk memvisualisasikan hidrofobik interaction tersebut. Ya, cuman jarang viewer itu menonjolkan interaksi tersebut. Tapi itu cukup kuat. Nah, sehingga tidak harus hidrogen bonding lah yang berperan. Ini hidrogen bonding banyak, tapi kalau lebih lemah ya aktivitasnya. Nah. Oke, tadi pertanyaanmu apa tadi? Tentang apa tadi? Tentang desain. Kalau desain. Oh ya, ini agak nyambung di sini. Desain pasti bagi berurusan dengan P3. Ya, P3 yang didesain tersebut memiliki sekuen kesamaan seperti apa? Tentunya harus ada template-nya ya. Oke, template-nya. Nah, di template-nya biasanya sudah ada di Pro atau Fispro, ya. Sudah ada website-nya istilahnya, atau istilahnya ya, template tadi. Pasti sudah ada real protein di sini. Nah, syukur-syukur kalau sudah ada protein 3 dimensi di PDB, template-nya itu. Kalau template-nya ada, berarti kita tinggal melakukan modeling terhadap template itu, ya, memudahkan. Tapi kalau program besar, ya, kalau dari seperti apa, maka kita perlu cari padanannya atau homolog dari protein template yang ini terhadap protein-protein yang lain. Pasti ada deh, mungkin di organisme yang lain. Gitu ya. Jadi ada proses modeling untuk memastikan bahwa model protein yang kita rancang itu memiliki struktur yang tervalidasi. Oke. Nah, kalau kita sudah memiliki protein target dan protein targetnya ada antibody. Ya. Toll-like reseptor. Toll-like reseptor, oke, TLR. TLR itu protein pemberat. Ya, memberat gede itu. Ada di PDB. Ya, ada di PDB. Vaksinnya itu pasti protein. Oke.
Berarti metode dopingnya harus protein doping, ya bisa protein ikan doping. Ya, jadi pilihlah software yang mengakomodasi protein doping. Yang saya tahu Moe bisa, oke, Moe bisa mengakomodasi itu. Yang lain seperti Hex, ya, Free, ya, ada lagi apa lupa namanya. Ada beberapa yang lucu, ya. Kalau mau menggunakan free, siap-siap aja agak repot, ya. Handlingnya repot gitu ya. Karena juga ada limit, gitu ya. Ya, yang sudah ada aja deh. Mau aja, saya sarankan mau aja deh, karena yang kita punya lisensinya, gitu ya. Nah, kalau di MOE sudah ada template-nya. Jadi kalau bagaimana cara kita kalau protein doping menggunakan antibody? Kalau saya nggak yakin TLR sudah ada belum ya? Kayaknya belum ada sih. Maka kita harus mengasumsikan seperti antibody antigen like interaction like seperti itu. Jadi mirip interaksi antigen dan antibody. Ada daerah-daerah. Jadi prinsip yang harus kita ingat adalah protein doping itu nggak mungkin dia masuk ke binding setnya, nggak bakal ada. Ya, yang dia dilakukan adalah interface-nya. Kalau interface-nya, makanya ketika ada interaksi protein selalu seperti misalnya antara TNF alpha atau apa? TNF alpha, IL6, apa itu namanya? Sitokin. Ya. Sitokin itu pasti memiliki sitokin reseptornya, ya kan? Nah, bagaimana cara menghalangi interaksi? Kalau ini berinteraksi dengan reseptornya, maka dia memicu di sitokin, dengan sana timbullah nyeri seperti itu. Bagaimana obat anti nyeri analgesik di situ, ya, atau anti inflamasi di situ, ya, mencegah yang di situ dia menghalangi interface ini. Itu cara kerjanya. Selalu di situ. Maka kalau antibody yang jalannya interface-nya ini. Nah, ini nggak problem dengan nanti yang penting adalah bagaimana vaksin yang dirancang ini mampu untuk terikat dengan TLR itu penyelesaian masalah yang ada nanti di list. Oke, sampai di sini tadi ada beberapa hal yang mungkin masih belum dielaborasi. Monggo saya silakan. Sudah ya, wes entar waktunya ya. Iya. Ya Pak Hari, monggo saya beri waktunya untuk memberi pesan-pesan. Monggo Pak Hari. Oh iya, maaf ini apa namanya? Komentar ya. Komentar dikit. Nah, jadi molekular doping itu kan bisa untuk mendesain dan menemukan obat ya. Yang pertama yang saya lakukan itu. Yang kedua itu bisa untuk seperti ini ya. Ini contoh terakhir tadi bagus ya. Jadi molekular doping itu untuk menjelaskan, kalau nggak salah tuh ya, soalnya saya sambil itu. Untuk menjelaskan misalnya bagaimana suatu obat itu resisten. Nah, jadi menjelaskan yang nyata dengan doping. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini sangat-sangat menurut saya lebih bermanfaat dibanding kalau yang doping sekedar doping gitu ya. Tapi harus ada kaitan antara yang nyata, yaitu kalau misalnya kayak tadi, kenapa kok resisten? Nah, dijelaskan gini-gini. Nah, itu saja. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ari. Saya kangen sama Pak Ari, saya udah lama nggak ketemu ya Pak Ari. 10 bulan hari. Pak Ari kapan ke kampus? Cepat sembuh ya Pak Ari ya. Iya. Ya, baik. Seperti itu kira-kira ya. Jadi saya garis bawahi tadi Pak Ari benar bahwa mata kuliah drug design yang khusus membahas tentang metode-metode komputasi untuk diarahkan ke desain molekul obat itu ternyata komputasi tidak hanya melulu untuk desain, itu istilahnya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan modeling itu untuk revealing mechanism, ya, mengungkap mekanisme aksi suatu obat. Itu bidang farmakologi molekuler, gitu ya. Nah, kita nggak urusan dengan desain sih. Kita hanya mencoba menjelaskan
Karena farmakomolekuler terbatas pada evidence dengan eksperimental. Oh, ada ini, ada ini, ada ini. Oh, interaksi dengan ini. Tapi bagaimana interaksi mereka? Mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi saat dalam aras molekulernya, dalam aras atomiknya. Nah, modeling lah yang kemudian mampu membuat komplement atau menambah kekurangan itu. Nah, gitu ya. Nah, syukur-syukur memang bidang desain sudah mau nggak mau ya. Tapi yang saya sering bicara di kuliah itu bahwa kita ya kalau mau bersaing dengan Eropa, Amerika, oke, ya apa namanya kita cukup pede untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan farmasi gede mereka untuk membuat kita lebih baik untuk mengarah ke apa namanya kearifan lokal seperti Cina itu. Ya, TCM itu kita punya tradisional medicine yang luar biasa. Ada banyak senyawa-senyawa baru yang muncul di situ. Ya, seperti contoh ini saya akan menunjukkan juga seperti sukun misalnya, daun sukun misalnya banyak mengandung senyawa-senyawa yang dia berfungsi sebagai antiplatelet misalnya. Ya, itu bisa selain tadi Pak Arif sebaiknya kombinasikan antara modeling dengan eksperimental. Oh, eksperimental mengatakan seperti ini. Misalnya dia antiplatelet dia dengan menghambat apa namanya dipicu oleh tertentu untuk agregasi darah. Nah, mekanisme seperti ini atau pattern seperti ini, nah dia ternyata terhambat. Jadi kita bisa menelusur protein mana yang disasar. Oh, belum tahu ini, kita belum tahu. Nah, kita bisa coba. Nah, itu ada fisik tadi, ya kan? Oh, ternyata protein inilah yang probable. Ya, besar kemungkinan dihambat. Setelah kita tahu itu, baru kemudian dilanjutkan penelitian berikutnya dengan cara enzymatic assay atau reseptor assay. Nah, ini Indonesia tekannya itu. Kalau bicara dengan luar negeri, reseptor binding assay atau enzim C ya, dengan enzim apa namanya yang dikonstruksi sendiri apa namanya istilahnya? Apa istilah itu? Saya sering lupa istilah kayak gitu. Nah, itu bisa semakin dalam. Nah, kita lebih baik mengarah ke sana karena kita punya karena lokal ini yang tidak dimiliki oleh. Jadi tidak melulu hanya untuk ini untuk sintesis. Memang arahnya begitu, tapi kita bisa manfaatin untuk tujuan yang lainnya seperti itu. Kira-kira begitu. Baik, sudah selesai kita ya kuliah kita ya. Mudah-mudahan kuliah kita di mata kuliah ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian, berguna bagi kalian ya. Ya, yang namanya ilmu nggak bersumber dari dosennya ya. Dosen dari fasilitator saja menghantarkan, menemani kalian belajar. Kalau pengen lebih detail lagi ya belajar. Ya, banyak informasi yang tersebar di internet di situ. Dengan demikian, secara resmi saya tutup perkuliahan desain obat untuk materi ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan kami dari tim pengampu ya dalam menyampaikan materi perkuliahan. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin bicarakan tentang ujiannya. Pak Hari masih on Pak Hari? Masih. Ya. Ujian saya dikerjakan di rumah. Take home ya. Ya. Kalau Pak Hari membutuhkan take home, berarti saya juga akan take home juga. Nah, gitu ya, sepakat biar kompak ya Pak Hari ya. Ya, harapannya A semua ya. Nah, ada yang belum dapat kerja enggak? Siapa tahu nanti butuh. Ya, ngomong-ngomong jadwalnya udah keluar belum? Kapan ujiannya hari apa? Tanggal berapa? 28 Juni. Oh. Ya wes ya. Pak Hari dengar ya, tanggal 28 berarti kita nanti bareng-bareng ya nyetor ke soalnya ya biar anu ya. Ya, 28 ya ujiannya. Ya, agak santai Pak Hari. Kumpulkannya kapan Pak Hari? Maksudnya kerjaannya dikumpulkan setelah ujian atau pas hari H ujian? Sampai kalian gimana? Karena mungkin ujian yang lain-lain Pak Hari, mungkin soal itu kita bagikan pada tanggal tersebut, kemudian kita kasih waktu sekian. Oke, setuju. Sekian hari, sekian minggu gitu ya, dikumpulkan gitu Pak Hari ya. Boleh.
Oke, jadi mungkin kita kasih waktu sehari 24 jam gitu ya. Jadi full garap full ya sambung kabeh kok gitu ya. Mudah-mudahan tidak ujian yang lain tidak digugur juga. Tapi kalau enggak ya terus aku yang lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan ini udah benar free, udah tinggal mikirin soal apa namanya ujian dari desain obat itu. Begitu kira-kira ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya izin Pak Ari. Monggo, silakan. Selamat sore semuanya. Thank you.